Selamat malam pemirsa, kebakaran Taman Puring di Jakarta Selatan menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga memiliki informasi terkait kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Kompolnas menyebut penyebab kematian telah diketahui. Saya Anisha Dasuk, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, Taman Puring di Jakarta Selatan terbakar. Sejumlah mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk padamkan api. Kebakaran hebat melanda pasar Taman Puring di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kebakaran ini terjadi di dalam pasar. Api pertama kali muncul pukul 18 waktu 2 menit waktu Indonesia Barat. Sekitar 500 kios habis terbakar. Lebih dari 30 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Kebakaran menyebabkan arus lalu lintas di kawasan Kebayoran Baru macet. Bus Transjakarta yang melaju di atas jalan layang koridor 13 tidak dapat melintas karena asap kebakaran membatasi jarak pandang. Petugas masih terus melakukan pendinginan di lokasi kebakaran Taman Puring, Jakarta Selatan. Dugaan sementara api muncul dari salah satu kios di bagian depan. Setidaknya 500 kios di pasar Taman Puring, Jakarta Selatan habis terbakar. Insiden ini membuat pedagang panik dan berupaya mengevakuasi dagangan mereka. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet ke kios lain yang bersebelahan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun salah seorang pedagang mengatakan api pertama kali terlihat di salah satu kios di bagian depan. Di depan pojok, tapi udah setengah agak gede. Tapi kondisi kan udah sore ya, udah pada tutup juga ya, separuh ya gitu loh. Jadi ya udah, kalau kita main di belakang udah nggak keburu, gitu, udah nggak bubar karena api udah merembet ke belakang sih, udah gede banget, sudah bisa diselamatin semuanya juga. Petugas masih terus melakukan pendinginan di lokasi kebakaran di Taman Puring, Jakarta Selatan. Dugaan sementara api muncul dari salah satu kios di bagian depan. Imbas kebakaran pasar Taman Puring, jalur busway layang dari halte Majestic ke Puri Betal terhenti. Kebakaran pasar Taman Puring berdampak langsung terhadap layanan Transjakarta Koridor 13 yang melayani rute layang CSW Ciledug. Sejumlah penumpang tampak berjalan kaki dari halte Majestic. Mereka menyusuri jalan layang jalur khusus Transjakarta dan mencari akses untuk turun dari jalan layang. Diperkirakan ada sekitar 10 bus Transjakarta yang berhenti dan tidak melanjutkan perjalanan. Awalnya ada dari salah satu toko yang sudah tutup, ada asap yang keluar dari salah satu toko itu sehingga menjalar ke toko yang lain. Jadi toko yang korban yang terbakar ini ada kurang lebih 500 toko, sedangkan mobil pemadam kebakaran yang sudah digerakkan oleh Subdinas Kebakaran Jakarta Selatan sebanyak 34 unit. Seperti apa situasi terkini di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan? Sudah ada rekan kami Indra Setiabudi di sana. Indra, seperti apa proses pendinginan yang saat ini tengah berlangsung? Yuk. Baik, selamat malam Anissa dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan situasi terkini di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan, di mana kurang lebih hampir 3 jam lamanya proses pemadaman api dilakukan oleh pihak Damkar Sudin Jakarta Selatan dibantu dengan kepolisian maupun juga TNI yang turut membantu proses pemadaman dengan cepat ini. Adapun juga situasi terkini bahwa memang situasi terkini sudah terpantau mulai kondusif, Anissa, mengingat memang proses pendinginan saat ini sudah dilakukan lantaran tinggal hanya api-api kecil saja yang masih berada di area belakang Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan ini. Namun
dapat kami informasikan juga, Anissa, yang mana proses dari pemadaman ini setidaknya pemadam kebakaran ini mengerahkan sebanyak 34 mobil pemadam kebakaran dengan ratusan personil. Lantaran memang tadi juga kita pantau bersama, ini sangat hebat sekali kebakaran yang melanda di kawasan Taman Puring, Jakarta Selatan ini. Namun dapat kami informasikan juga, Anissa dan juga pemirsa, bahwa setidaknya yang terdampak dalam kebakaran ini kurang lebih 500 kios terbakar. Dan ini sisa-sisa saja yang kami bisa informasikan, Anissa. Ini adalah sisa-sisa yang bisa diselamatkan oleh para pedagang lantaran mereka tidak sempat melakukan evakuasi barang-barang dagangannya, mengingat memang kalau kita bahas aktivitas, Anissa, ini aktivitas pasar berlaku pada pukul 6 pagi hingga 5 sore hari tadi saja, dan sehingga mereka tidak sempat melakukan kegiatan untuk mengamankan barang, dan ini hanya tersisa sebagian kecil saja barang-barang yang bisa diamankan oleh para pedagang. Dan tadi juga kami juga melihat bahwa ada para pedagang pukul 8 tadi ini juga baru mengetahui bahwa pasar Taman Puring terbakar begitu. Mereka berupaya untuk masuk namun tidak diperbolehkan oleh pihak pemadam kebakaran dan juga diawasi oleh pihak kepolisian. Lantaran tadi pada pukul 8 suasana atau situasi masih belum terpantau kondusif. Anda bisa saksikan di layar televisi Anda, Anissa dan juga pemirsa, ini adalah sisa-sisa barang-barang elektronik ya. Kami melihat ini hanya sebagian kecil saja yang berhasil diamankan oleh pedagang. Dan mereka ini memiliki 3 toko yang berada di area Bukalapak, di area di Pasar Taman Puring, namun hanya ini saja yang bisa diamankan, mengingat 2 tokonya ini sudah hangus terbakar api begitu, Anissa. Dan kalau kita bisa informasikan juga bahwa nantinya, Anissa dan juga pemirsa, pihak kepolisian saat ini masih melakukan untuk terkait dari penyebab terjadi kebakaran ini masih terus dilakukan penyelidikan lebih lanjut lantaran situasi terkini masih terpantau panas, dan nantinya pihak kepolisian juga akan melakukan olah TKP. Namun nanti pihak kepolisian mengerahkan tim Lab 4 untuk mengetahui ataupun mencari tahu penyebab terjadi kebakaran hebat yang melanda di kawasan Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan pada pukul 6 sore hari tadi. Demikian, Anissa, kembali ke Anda. Indra, seperti apa suasana arus lalu lintas di sana? Apakah sudah mulai kembali normal, dan apakah jalur layang bus Transjakarta sudah kembali bisa dilalui? Terkait masalah lalu lintas, ini kalau kami melihat tadi di area Kebayoran Baru menuju Blok M, terpantau padat sekali, Anissa. Namun saat ini terpantau sudah mulai berjalan begitu ya. Dan kalau dari pantauan kami dari jalan Kiai Tapa menuju Barito, ini tadi sangat parah sekali kemacetan akibat terjadi kebakaran yang terjadi di kawasan ini. Dan saat ini sudah terpantau masih padat namun masih bisa cukup bergerak. Masyarakat bisa melakukan aktivitas kembali begitu. Dan memang kalau kita bisa informasikan, tadi juga pihak pemadam kebakaran ataupun mobil pemadam kebakaran ini cukup mengalami kesulitan, Anissa, mengingat diketahui jam pulang kerja ini, sehingga di area Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Blok M menuju Barito ini sangat padat sekali, sehingga menyulitkan bagi pengemudi mobil pemadam kebakaran untuk melakukan manuver. Dan namun hingga sampai saat ini sudah terpantau sudah mulai kondusif, namun jalan ini masih cukup padat, mengingat proses evakuasi masih terus, maksud kami proses pemadaman ataupun pendinginan masih berlangsung. Dan kalaupun terkait jalan yang di area di dekat pasar ini, Anissa, ini justru tidak bisa dilewati sama sekali oleh kendaraan lain, dan hanya berjaring begitu atau para mobil sebanyak 34 mobil pemadam kebakaran yang masih berada di kawasan ini, sehingga kendaraan lain ini tidak diperbolehkan masuk, mengingat proses pendinginan masih terus berlangsung. Nanti kita akan update kembali, Anissa, terkait lalu lintas maupun juga proses pendinginan yang saat ini masih terus dilakukan oleh pihak Damkar Sudin Jakarta Selatan. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporannya Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, Indra. Pemirsa, kita ke informasi lain. Rumah pelaku penculikan terhadap anak kecil di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan diserbu warga. Rumah dirusak beramai-ramai, warga mengaku geram atas ulah pelaku karena korban meninggal dunia.
Warga Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Kemiring Ilir, Sumatera Selatan menyerbu rumah pelaku penculikan terhadap anak kecil hingga membuat korban meninggal dunia. Aksi yang dilakukan warga terjadi usai mengetahui jika pelaku sudah diamankan polisi. Secara membabi buta, warga merusak rumah pelaku yang berada di Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran hingga rusak. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan situasi dan meredakan amarah warga. Jadi sudah kita evakuasi, dari keluarga tersangka sudah kita amankan, dan sudah sekarang ketika saya menuju ke sini, situasi di lokasi rumah pelaku maupun di wilayah Pedamaran dalam keadaan kondusif. Mohon bantuan dari rekan-rekan untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa pelaku yang sudah kita tangkap ini nanti akan kita proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebelumnya, pelaku tega menghabisi nyawa korban yang masih berumur 6 tahun. Pelaku sebelumnya menculik korban saat bermain, kemudian memperkosa dan membunuh korban di tengah hutan tanpa belas kasihan. Hal itu dilakukan lantaran pelaku kecanduan video porno. Dari Kabupaten Ogan Kemiring Ilir, iNews melaporkan. Festival Seni dan Budaya Papua di Kia-Kia, Surabaya berujung ricuh. Kelompok pemuda yang mengaku mahasiswa Papua membubarkan acara karena tidak dilibatkan dalam penyelenggaraan. Festival Seni dan Budaya Papua yang digelar oleh Perkumpulan Alumni Papua Jawa Timur berakhir ricuh. Sekelompok orang yang mengaku mahasiswa Papua tiba-tiba datang dan menghambur ke tengah acara meminta acara dihentikan. Kepanikan pun tidak terhindarkan. Sejumlah peserta menangis, beberapa di antaranya pingsan ketakutan. Kericuhan bahkan meluas hingga ke area tenan dan pedagang. Berbagai upaya dilakukan oleh petugas gabungan untuk menenangkan situasi, namun gagal. Para pelaku ini menolak pelaksanaan festival karena tidak dilibatkan dalam panitia maupun konsep kegiatan. Karena mereka dari mahasiswa itu tidak dilibatkan dalam kegiatan. Oh, dalam pagelaran pentas budaya itu ya? Guna menghindari kericuhan memanjang, panggung acara dibongkar. Dari Surabaya, Nur Safai, iNews melaporkan.